Ada satu orang fajir. Ini orang ketika mati dikubur di dekat kuburnya Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Dikubur di dekat kuburnya para aulia. Singkat cerita, ini orang fasik. Maka datang Mungkar Nakir, disiksa itu orang, diazab itu orang, dicambuk itu orang. Ketika itu orang sedang disiksa dalam kubur, tiba-tiba Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, beliau bangun dari kuburnya, masuk ke kuburnya itu orang. Roh ya Mungkar wa Nakir. Kata Faqihul Muqaddam, pergi wahai Mungkar Nakir, jangan kamu siksa ini orang, jangan kamu azab dia. Kamu azab dia, kamu cambuk dia, teriakan dia, jeritan dia, mengganggu zikirku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanjeng Nabi ora bisa ngatur malaikat Malik. Kanjeng Nabi ora bisa ngatur malaikat Jibril. Bisanya Ba'alwi ngatur malaikat akidah sing endi ge. Syiah Ismailiyah ke kedoke Ahlus Sunnah wal Jamaah kudu dibuka marang sampean ben ngerti sampean. Gara-gara ngaku putuhne Kanjeng Nabi sing ora bener rusak napa mboten? Mbah Nyong bisa ganyami malaikat Mungkar Nakir. Malaikat Mungkar Nakir dijukoni ning Habib Ajib nemen. Masya Allah, Kanjeng Nabi pe ora wani ngatur malaikat. Habib bisa ngatur malaikat, ngakul takdir Gusti Allah. Berarti di framing habaib lebih tinggi daripada Rasulullah, lebih tinggi daripada malaikat. Jelas ini menyesatkan masyarakat Lampung, rusak agama ini sampean. Ditanyalah oleh orang sekitarnya, mana lebih afdal, Faqihul Muqaddam atau Syekh Abdul Qadir Jailani, seperti yang ditanyakan oleh penanya. Syekh Abdul Qadir Jailani ashhar min al-faqih fi dunya. Syekh Abdul Qadir Jailani lebih masyhur, lebih terkenal daripada Faqihul Muqaddam di dunia. Faqihul Muqaddam ashhar min al-Jailani fil barzah. Tapi Faqihul Muqaddam lebih terkenal daripada Syekh Abdul Qadir Jailani di alam barzah. Ada beberapa habaib yang mengatakan Faqih Muqaddam itu lebih hebat dari Syekh Abdul Qadir. Wali begini sampai di framing karomah sing palsu, sing ora bener. Seolah-olah Faqih Muqaddam lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sampean kudu ngerti, Faqih Muqaddam itu muridnya Abu Madyan. Imam Abu Madyan itu muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ente kalau bicara begitu su'ul adab. Bolong ora kupinge. Dari Sadah Alawiyin yang kita kenal para habaib, inilah beliau, biografinya Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Kata Imam Muhaddad, katakan Syekhus Syuyukh, guru dari seluruh guru yang ada, wali dari segala wali yang ada. Sampai disebutkan Syekh Abdul Qadir Jailani terkenal fi alam dunia, wa Sayyidina Faqih Muqaddam ashhar fi alam Islam. Beda beliau kan 100 tahun. Jadi lebih dulu 450 kelahiran Syekh Abdul Qadir Jailani. Sedangkan Sayyidina Faqih Muqaddam 550. Maka jadilah beliau Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani yang berkata, gadami fauqa raqabati kulli waliyin lillah. Kakiku ada di pundak semua wali Allah. Artinya semua aulia di bawah kaki beliau kecuali Abu Madyan. Beliau mengatakan seperti itu. Illa Abu Madyan. Kecuali ada Imam Abu Madyan di Maghrib, aulia besar. Ini kalimat yang keluar dari Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Semua aulia di bawah kakiku kecuali Abu Madyan. Imam Abu Madyan ku gurune sapa? Ana sing ngomong ki Imam Abu Madyan iki termasuk gurunya, yaitu adalah Habib Muhammad sing dikenal Faqih Muqaddam. Maka dari itu ente yang jadi Habib jangan suka mengunggul-gugulkan Faqih Muqaddam di atas Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Apa sebab? Gurunya Faqih Muqaddam ini adalah Imam Abu Madyan. Imam Abu Madyan ini muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ente kalau ngomong jangan su'ul adab. Sayyidina Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, ya, beliau mengatakan apa? Oke, mungkin di dunia Syekh Abdul Qadir Jailani bisa lebih populer di dunia, tapi kita lihat nanti makomnya di akhirat lebih tinggi. Makom mana? Saya pasti Abdul Qadir Jailani. Kata Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Lihat, itu luar biasa. Pernah guru mulia cerita di Indonesia nih, sampai beliau mengatakan apa? Rasulullah SAW selalu didatangi oleh malaikat Jibril. Tapi ketika wafatnya Rasulullah di zaman saya, Jibril datang ke saya berapa kali sudah. Sumber kaya pendak, ya ini tingkatnya wali Allah Subhanahu wa taala. Ana fil auliya ka Muhammad fil anbiya.
Derajat saya dalam kewalian seperti derajatnya Rasulullah dalam kenabian. Sirrallah fi khalqi. Rahasianya Allah dalam apa? Dalam makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Percaya ini monggo silakan. Karena ini wali-wali Allah Subhanahu wa taala bukan sembarangan, orang-orang suci bersih. Kadang-kadang ono oknum Habib sing kadang-kadang gedabrus di Tarim Hadramaut Yaman, tidak sekali-kali ada Habib keluar kumisnya kecuali diangkat oleh Allah jadi wali kutub. Jadi menurut Ba'al itu jadi wali kutub gampang nemeng, syaratnya mau metu kumisnya tok dasmu. Benci nomoten. Orang aku lagi ngomong sana nih kok. Ini genetika yang tidak bisa dibantah dengan logika dan akal ilmu manusia, bahwasanya yang namanya Ba'alwi itu tidak bisa disebut cucunya Rasulullah. Jadi sampean wong Lampung wis ojolok ngomong Ba'alwi beri Habib putuhe Kanjeng Nabi, bukan kelaknat marang Gusti Allah bahaya. Akan ikuti pengajarnya Habaib sing bener. Gini mboten? Tapi angkat dikret putuhe Kanjeng Nabi ojo, bahaya niki. Sayyidina Imam Faqih Muqaddam di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqih Muqaddam adalah orang-orang yang besar, beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Bus agamanya rusak primen, agamanya rusak. Mbanyong bisa mi'raj ning kanjeng Gusti Allah setiap hari 70 kali. Rusak apa ora agama kowe gara-gara ngaku putra Kanjeng Nabi? Mi'raj ning Gusti Allah unggal dina ono Habib ping 70. Kanjeng Nabi selawase uruf mung sepisan. Kanjeng Nabi mung sepindah cuma satu kali Isra Mi'raj. Ke ono oknum Habib sing ngomong ada Habib katanya bisa Isra Mi'raj itu sehari 70 kali. Apa tidak rusak itu agama? Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam ini dari keilmuan yang dimilikinya sampai pada derajat mujtahid mutlak. Derajat mujtahid mutlak ini di dalam fiqih ini seperti derajatnya Al-Imam Syafi'i, seperti derajatnya Al-Imam Malik bin Anas, seperti derajatnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Jangan sampai merendahkan Sultanul Auliya, pimpinan para wali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini Al-Habib Abdullah bin Al-Wahdat membicarakan tentang keagungan Sayyidina Faqih Al-Muqaddam, Sayyidina Muhammad bin Ali Ba'alawi. Bagaimana puncaknya kedudukan Sayyidina Faqih Al-Muqaddam? Permulaannya aja seperti itu. Bagaimana puncak kedudukan beliau? Kutube wali kutub temenan, dudu wali kutube Habib, dudune Habib kabeh wali kutub kabeh. Sing ora bisa ngaji wali kutub kabeh Habib ya. Iki wali kutub temenan iki. Bukan wali kutub Ba'alwi, bukan. Ini wali kutub bener. Seorang waliullah Imam Abu Bakar As-Sibli. Abu Bakar As-Sibli itu sing nurunaken sinten? Sing nurunaken Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau foto Habib Bakar Gersik, foto Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, foto Habib Muhammad bin Idrus, Habib Saleh Tanggul, Habib Husain Brani, ini bisa dipastikan ini orangnya karena foto nyata. Oh, fotonya Syekh Abdul Qadir Jailani. Dari mana ini? Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini yang pasti. Jangan Syekh Abdul Qadir Jailani, Sunan Ampel, Imam Ghazali. Kalau dari mana itu foto? Itu ngarang semua. Yang ngarang siapa kita nggak tahu. Jangan-jangan nanti fotonya Yahudi dikatakan Syekh Abdul Qadir Jailani. Jangan-jangan nanti fotonya Yahudi dikatakan Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sultanul Auliya, Al-Ghawthus Sumadani wa Nurusati Al-Burhani. Iki sanad ora ketua NU. Wali kutub bener, bukan wali kutub Ba'alwi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau adalah pimpinan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala di alam dunia. Sedangkan Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, Sayyidina Muhammad bin Ali Ba'alawi, beliau pimpinan para wali-wali Allah Ta'ala di alam akhirat nanti, di alam barzakh nanti. Al-Imam Sultanul Auliya, Al-Ghawthus Samadani wa Nur Sati'ul Burhani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani niku adalah pucuk daripada sambungan torekote sampean sing ana ning Lampung. Torekote sampean apa Qadiriyah wa Naqsabandiyah Gus? Qadiriyah wa Naqsabandiyah asale saka apa? Ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Imam Ahmad Khatib Sambas Kalimantan, mundut saka Qadiriyah Syekh Abdul Qadir Naqsabandi, Imam Bahauddin An-Naqsabandi. Sosok Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Faqih Al-Muqaddam ana fil awliya ka Muhammadin fil anbiya. Aku
di antara para wali-wali Allah sebagaimana Nabi Muhammad di antara para anbiya Allah Subhanahu wa taala. Aku di antara para wali Allah, maknanya apa? Di bawah semua wali-wali itu, semua itu di bawah pimpinan Sayyidina Faqihil Mugaddam. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Sayyidur Rasulillah, pimpinan para rasulnya Allah Subhanahu wa taala, itulah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang terbukti Syekh Abdul Qadir Jailani terkenal di dunia ini, melebihi Faqihil Muqaddam terkenalnya. Tapi di barzah kata Abdul Masagaf, Faqih Muqaddam lebih terkenal daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Jangan sekali-kali bangsa Ba'alwi mengaku cucunya Rasulullah. Di atas ada Allah. Takutlah kalian kepada Rasulullah. Takutlah di hari akhirat nanti bahwa kalian secara genetika, secara sejarah tidak bisa disebut cucunya Rasulullah. Gagal semuanya. Dan itu sudah diakui di dunia internasional. Indonesia itu lebih hebat daripada Yaman. Indonesia lebih hebat. Cuma framing kadang-kadang ada doktrin Yaman begini, Hadramaut begini, Mesir begini, ide begini. Saya sudah keliling kemana-mana. Al-Imam Sultanul Awliya Al-Ghawthus Samadani wa Nur Sati'ul Burhani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ginawatan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani niku adalah pucuk daripada sambungan torekote sampean sing ana ning Lampung. Torekote sampean apa Qadiriyah wa Naqsabandiyah Gus? Qadiriyah wa Naqsabandiyah asale saka apa? Ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Imam Ahmad Khatib Sambas Kalimantan, mundut saka Qadiriyah Syekh Abdul Qadir Naqsabandi, Imam Bahauddin An-Naqsabandi. Imam Bahauddin An-Naqsabandi niku nasab tarekat wonten pundi? Wonten Qutbul Aqtab Abu Bakar Asy-Syibli. Wali kutub. Iki wali kutube wali kutub temenan. Dudu wali kutube Habib, dudune Habib kabeh wali kutub kabeh. Sing ora bisa ngaji wali kutub kabeh Habib ya. Apa Ibnu binti wali kutub anggur kiai Indonesia di sisi si Said, si Imad, si Ma'ruf, tapi anggur dheweke kono kabeh wali kutub kabeh ora bisa ngaji sembahyang ora bener. Wali kutub dasmu. Iki wali kutub temenan iki. Bukan wali kutub Ba'alwi, bukan. Ini wali kutub bener. Seorang waliullah Imam Abu Bakar Asy-Syibli. Abu Bakar Asy-Syibli itu sing nurunaken sinten? Sing nurunaken Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Imam Abu Bakar Asy-Syibli gada murid jenenge sinten? Yaitu adalah Imam Abu Farad At-Tartusi. Abu Farad At-Tartusi gada murid namanya sinten? Imam Abdul Husain Al-Hukari. Abdul Husain Al-Hukari gada murid sinten? Muridnya Imam Abu Sa'id Mubarak Al-Mahzumi wal Mahrami wal Muharrami sami mawon. Imam Abu Sa'id Al-Mahzumi gada murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sultanul Awliya Al-Ghawthus Samadani wa Nur Sati'ul Burhani. Iki sanad tora ketua NU. Wali kutub bener, bukan wali kutub Ba'alwi. Kadang-kadang ono oknum Habib sing kadang-kadang gedabrus ditarim Hadramaut Yaman, tidak sekali-kali ada Habib keluar kumisnya kecuali diangkat oleh Allah jadi wali kutub. Jadi menurut Ba'alwi ku jadi wali kutub gampang nemeng, syaratnya mau metu kumise tok ndasmu. Carane sapa syaratnya jadi wali kutub metu kumise gitu. Wong Indonesia akeh sing metu kumise gak wali kutub wedi marang Gusti Allah. Wong Indonesia kumise dawat tok tapi marang bojone wedi ora marang Gusti Allah. Buktine apa? Wong kaine ora gelem duwe bojo loro, wedi marang bunyaine. Priwe dadi wali kutub sampeyan iki? Rasul. Lah niki Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kata murid sinten? Imam Abu Madyan. Imam Abu Madyan ku gurune sapa? Ana sing ngomong ki Imam Abu Madyan iki termasuk gurunya yaitu adalah Habib Muhammad sing dikenal Faqih Muqaddam. Maka dari itu ente yang jadi Habib jangan suka mengunggul-unggulkan Faqih Muqaddam di atas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apa sebab? Gurunya Faqih Muqaddam ini adalah Imam Abu Madyan. Imam Abu Madyan ini muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ente kalau ngomong jangan suul adab. Kanggo ora disewot ora mari-mari model potongan kayak kue ngerti ora.
Sing model potongan kiai kecing nemen. Bareng bojo pe ora wani lawan Baal wis percuma sampean. Ada beberapa habaib yang mengatakan Fakih Muqaddam itu lebih hebat dari Syekh Abdul Qadir. Wali begini sampai di framing karomah sing palsu, sing ora bener. Seolah-olah Fakih Muqaddam lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sampean kudu ngerti, Fakih Muqaddam itu muridnya Abu Madyan. Imam Abu Madyan itu muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ente kalau bicara begitu su'ul adab. Bolong ora kupinge. Mau tadi ngomong ke kudu putune Sunan Gunung Jati terus ya, sewet ngot darenyong naik terus akhirnya. Gina pembadan. Para serek para sedulur sedemawan niku. Mila para serek para sedulur sedemawan, Imam Abu Madyan niku gadah murid Imam Muhammad Harazim. Imam Muhammad Harazim gadah murid Imam Muhammad Saleh. Imam Muhammad Saleh niku gadah murid Al-Imam Abdul Hasan Ali bin Abdullah Asy-Syadzili sing kagungan tarekat Syadziliyah. Syadziliyah Naksabandiyah satu jalur dengan Syekh Abdul Qadir Al. Imam Abu Bakar As-Sibli niki para serep para sulur tarekat wujudiyah asale saka Imam Abu Yazid Al-Bustami. Lah panjenengan kudu ngertos bahwasanya Imam Abu Sayyid Al-Bustami, Imam Abu Yazid Al-Isti itu adalah merupakan pucuk daripada sanad tarekat Syathariyah. Maka dari itu Imam Syamsuddin As-Sumatrani Sumatera Barat niku para serep tarekat wujudiyah gadah murid namanya Syekh Hamzah Al-Fansuri sing terkenal dari sastrawan Indonesia. Gadah rai namanya rayane Syekh Ali Al-Fansuri. Syekh Ali Al-Fansuri gadah putra Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri atau sing dikenal Syekh Abdul Rauf As-Singkil niku tarekat Syathariyah. Sementara Syekh Ali bari Syekh Hamzah Al-Fansuri mundut saking guru Imam Syamsuddin As-Sumatrani wonten dumateng Aceh niku para sedulur tarekat wujudiyah. Ngomong kaya kiai wis megel-megeli cangkem tok. Ngerti ora? Gina apa mboten? Para serek para sedulur sedaya niku para serek para sedulur. Syekh Syamsuddin As-Sumatri gadah murid malih sinten Imam Syekh Nuruddin Ar-Raniri jadi mufti besar Samudra Pasai asale saka India. Dan Syekh Abdul Rauf As-Singkil luar biasa murid mancanegara, kowe wong Indonesia asli. Gina mboten? Syekh Abdul Rauf As-Singkil gadah murid sinten Imam Burhanuddin As-Sumatrani Sumatera Barat Padang Pariaman daerah Ulakan sampai Bulati merono teng riku wonten kuburane Zahirun Yuzar disiarani satu wong setiap lewat teng Sumatera Barat. Ketika itu ada seorang ulama besar yaitu namanya Imam Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minangkabawi niku tarekat Naksabandiyah termasuk koncone Imam Muhammad Sulaiman Ar-Rasuli itu adalah tarekat Naksabandiyah. Semuanya adalah ulama-ulama sing sanate nyambung marang Kanjeng Nabi, waliullah besar dan muridnya mancanegara sing Filipina, sing Afrika, sing Saudi, sing Hijaz, sing Mesir, sing Pakistan, sing India, sing Bangladesh pada ngaji marang Indonesia kabeh. Indonesia itu perlu banyak ulama besar. Jadi angker ono sing elek-elek ning Indonesia orang anak kiai, orang anak ulama kendas mesti ngomong kayak kok kudu kampleng cangkeme, Pak. Ora bener. Ulama-ulama Indonesia itu tidak kalah dengan ulama Mesir. Ulama Indonesia tidak kalah dengan ulama India dan Pakistan. Ulama Indonesia tidak kalah dengan ulama Hijaz. Ulama Indonesia tidak kalah dengan ulama Saudi. Jadi jangan sampai panjenengan ngagung-agungaken Saudi, ngagung-agungaken Pakistan, India sampai lali marang kiyaine dhewek. Kiyaine sampean itu luwih bagus. Weruh sing ngendi Gus? Aku iki wis keliling. Ojo mentang-mentang aku nggoe sarungan kayak dinyek marang sampean. Ari ngomong asal ceplok mawon. Kiai nganggo sarung ora bisa tuku katok ndasmu. Angger kiai nganggo sarung ora berat ora bisa tuku katok, Bu. Kiai nganggo sarung ben duwe anake akeh maksudnya kaya kowe. Wong kiai niku kadang-kadang bojone akeh ana 3 ana 4, mosok nggo celananya kejepit terus ngonet. Gina apa mboten? Para sedherek para sedulur ulama besar.
Syekh Abdul Rauf As-Singkil niku duwe murid Syekh Burhanuddin As-Sumatrani, niku gadah murid bali Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Asik. Gini apa mboten? Kemudian Imam Abu Bakar As-Sibli gadah guru sinten gurune? Al-Imam Abdul Hasan As-Sirri As-Saqati sing kagungan tarekat Sirriyah. Kemudian Imam Abdul Hasan As-Sirri As-Saqati gadah murid iku Imam Abdul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi sing dikenal Imam Junaid Al-Baghdadi sing tasawufe dicepeng dumateng ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seluruh dunia termasuk Nahdlatul Ulama kagungan tarekat Junaidiyah. Merikone langsung tabi'in lan tabi'in sahabat. Imam Abdul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi niku kagungan guru sinten? Gurune adalah Imam Abdul Wahid Imam Ma'ruf Al-Qurhi Al-Karhi Al-Karuhi sami mawon. Imam Ma'ruf Al-Qurhi niku kagungan guru yaiku adalah Imam Abdul Wahid At-Tamimi. Abdul Wahid At-Tamimi gada guru Imam Abdul Husain Ali bin Musa Ar-Ridha. Ali bin Musa Ar-Ridha gada guru Said Musa Al-Kadzim bapake. Said Musa Al-Kadzim gada guru Said Ja'far Shadiq Abul Fuqaha kuwi bapake. Said Musa Al-Kadzim saking guru bapake Said Muhammad Bagir. Said Muhammad Bagir saking Said Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin saking Sayyidina Husain bin Ali. Sayyidina Husain saking Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sing kanjeng Nabi saka Gusti Allah ke sanad ulama Nusantara Nahdlatul Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Sabang sampai Merauke, dari Sumatera sampai Kalimantan, sampai Jawa, sampai Madura, sampai Sulawesi, ampun rangkai bagaikan rangkaian berlian orang pernah terpisah. Ulama Indonesia milo Indonesia ku susah dikalahkan. Nahdlatul Ulama sing nyepeng angel dikalahna kabeh lawan NU jungkel kabeh. Paham napa mboten? Paham napa mboten? Para syarif para sedulur kowe. Niki para syarif para sedulur. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ngendika anggene tiyang maca Quran ngertos teng maknane tujuane napa ya tadabburul Quran. Memahami kandungan makna Al-Qur'an. Tapi nek boten paham teng artose tujuane napa? Syekh Abdul Qadir ngendika tujuane wong maca Quran sing guru ngerti ning artine tujuane adalah thalabul imdad bi syafaatil Quran, madosi anugerah Gusti Allah melalui syafaat Al-Quran, mahabbatan lil Quran, margi demen dumateng Quran. Wong maca selawat lek ngerti teng artose tujuane thalabus sirah wa tarikh, mempelajari sejarah perjalanan Kanjeng Nabi. Lek ngerti nek boten paham teng artose tujuannya adalah thalabul imdad bi syafaatir Rasul, mencari ridho dan anugerah Allah melalui syafaatnya Rasul, mahabbatan li Rasulillah, mencintai Rasul. Mencintai Kanjeng Nabi alasane demen. Bakal alasannya demen orang kudu ngerti. Kenapa? Karena antara cinta dengan mengerti itu beda alamat. Alamatnya cinta ono ning ati penggali, alamatnya ngerti ono ning otak. Otak bari ati. Aduh. Mila wong ngerti gak mesti demen. Wong demen orang kudu ngerti. Ono sing demen gak ngerti-ngerti, ono sing ngerti tapi gak demen. Sing apik yang ngerti ya demen ke sing apik. Maka dari itu para syarif para rasul antara demen kari ngerti beda. Demen niku adalah timbangane ati, nek ngerti timbangane otak. Nimbang demen kali ati, nimbang ngerti bari otak. Nek nimbang demen kelawan otak kudu ngerti ya salah timbangan sampean. Contoh kados ngeten. Panjenengan menawi nimbang jarak Lampung, Bandar Lampung ke Bakahuni mesti pakai kilometer. Berapa kilometer? Kalau nimbang berat kali nopo? Nimbang berat kali ton. Ini jagung beras beratnya berapa ton? Sekarang saya mau tanya kepada panjenengan semua, jarak Bakahuni ke Bandar Lampung jaraknya berapa ton? Bisa jawab apa enggak? Ayo. Ini beratnya beras berapa kilometer? Sakit jawab nombotan. Kenapa? Salah timbangan. Maka dari itu nek panjenengan kabeh nimbang demen kudu ngerti, wong demen kudu ngerti, padha bari nimbang abot kali kilometer, nimbang jarak bari ton, susah dimengerti malah.
Maka dari itu nimbang demen kudu bari ati. Ono bahasa cinta ukurannya ati, ada bahasa logika ukurannya otak. Nih bahasa demen orang ngerti ora apa-apa, orang mlebu akal ora apa-apa, orang mlebu otak ora apa-apa, sing penting ati nrimo. Wis aku arep takon, ke si bapak ke jawab sing jujur. Zaman gemien ibu ki lagi nom umur 17 tahun ayu napa mboten? Ngomong sih jawab sing jujur sampean. Ayu napa mboten? Ayu napa mboten? Si biasanya rusak kayak ke diapak nabe marang sampean nggih. Si ibu zaman bungin tak ayu nemen nganti sampean anggur ngalem sedhuwure langit. Gus, pacare kulo ayu nemen Gus, kembang desa bagaikan bidadari, rambutnya terurai bagai bidadari. Kulite putih kuning lemu giring, pipi mentol-mentol kaya dodol Garut, janggute lancip kaya umai tawon. Lambene menges-menges kaya kepundung, alis dawa kaya buntute kucing. Idepnya kanthi kaya idep sapi, celake kanjel secentong-centong. Mripate lolok-lolok kaya wulan tok mangan sega sebatok lauke pindang kodok. Anggon guyu cunge runtu untune ratane kaya jagung lenggok-lenggok kaya mentok lagi mlaku. Wis kira-kira kaya ku ayu nemen. Saking ayunya ibu, akhirnya sampai si bapak mengeluarkan kata-kata cinta yang tidak masuk akal. Apa? Kulihat bintang gemintang bersinar di wajahmu. Mlebu akal apa ora? Mlebu akal apa ora? Ono lintang nempel ning rai model kaya kiye. Mlebu akal apa ora? Madul irunge blesek kulite busem lintang sing ngendi sipak. Tapi begitulah yang namanya orang lagi jatuh cinta. Kulihat bintang gemintang bersinar di wajahmu. Aku arep takon, nek seumpama bapak ngendika kados ngoten, ibu-ibu atine seneng napa mboten? Penggaline seneng napa mboten? Ini namanya bahasa cinta. Orang mlebu akal ora apa-apa, sing penting ati yang terima. Sebab ukurannya demen ati bukan akal. Kau adalah bidadari yang tak bersayap, yang melayang-layang pinggir pohon. Kuntilanak kowe ta. Ada gunung akan kudaki, manek hutan kelapa melorot terus. Lautan akan kuseberangi, lah ning balong bakal lelep nyebrang lautan. Wis iki kata-kata orang mlebu akal, tapi nyatane ini para prosedur adalah namanya kata-kata cinta, kalimat cinta. Nggih mboten? Makanya ada bahasa cinta, ada bahasa logika. Nih bahasa logika kudu mlebu akal, nih bahasa cinta orang mlebu akal ora apa-apa. Iki para prosedur. Jadi tujuan iku lho kali panjenengan mondokaken putra wayah dumateng pesantren, tujuane napa? Ngintil para ulama, sebab ulama iku pewarise Kanjeng. Setelah Gusti Allah Ta'ala berhenti menutup kenabian, Gusti Allah Ta'ala kemudian menurunkan sopo pewaris para nabi, sopo ulama. Mungkin apa betul? Ulama pewaris Kanjeng Nabi. Suku Jawa sing ulama ya pewaris Kanjeng Nabi. Suku Sunda sing ulama, suku pewaris Kanjeng Nabi. Suku Melayu sing ulama ya pewaris Kanjeng Nabi. Suku Arab sing ulama pewaris Kanjeng Nabi. Suku Yahudi sing ulama ya pewaris Kanjeng Nabi. Tapi angger ora dadi wong alim, angger dadi ora-ora duduk ulama. Duduk kiai, duduk ulama ora bisa ngaji. Senajan sampeyan suku Sunda, suku Jawa, suku Arab, suku Melayu, suku Yahudi, ora sebagai pewaris Kanjeng Nabi, ora sing dadi pewarisane Kanjeng Nabi kok. Oh. Gimana mboten? Kadang-kadang ke Mbak Alwi kadang-kadang ngelok ngaku para pewaris Kanjeng Nabi. Ngaji be ora bisa. Maca Quran tajwide ora lempeng. Wis kaya kowe ditambah akhlake ora lempeng maning ning kiai ngeceh. Ari ngomong sembarangan. Model kaya ke ngaku putuhe Kanjeng Nabi, sing endi putuhe Kanjeng Nabi kaya kowe? Gini apa mboten? Napa malih nasabnya sudah dibatalkan. Sebetulnya masalah Ba'alwi itu sudah selesai di tanah Timur Tengah, sudah selesai. Di Mesir sudah selesai, di Syria, di Irak sudah selesai, termasuk di Yamannya sendiri sudah selesai, di Libya sudah selesai,
di Hijaz juga sudah selesai bahwa memang Ba'alwi itu bukan cucunya Rasulullah, sing gurung pragat ning Indonesia khususnya ning Lampung, gurung pragat. Sebab apa? Sebab akeh muhibbin sekadang-kadang orang gelem nerima ning kenyataan. Ya kadang-kadang anak kepentingan, kadang-kadang mutualistik saling menguntungkan, padahal tidak ada hubungannya. Panjenengan arep dadi kiai ning Indonesia sok, sampean arep dadi wong gede ning Indonesia ora dilarang, tapi sing penting aja lok ngaku-ngaku putu Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena nasab Anda batal, dan yang membatalkan bukan Ki Imaduddin, banyak orang dari Irak, dari Mesir, dari Yaman, dewek seorang nyambung. Makanya tes DNA juga tidak nyambung. Mila wis aja lok ngaku-ngaku maning putu Kanjeng Nabi. Apa bahaya? Sebab Allah satu, Kanjeng Nabi ngendika manidda'a ila ghairi abihi fal jannatu haramun alaih, bahwasanya sapa-sapa sing ngaku-ngaku ning dudu bapake apa maning Kanjeng Nabi, maka surga haram bagi dia. Bahaya. Surga haram. Aja lok ngaku-ngaku. Gina mboten? Sudah ada beberapa di antara tes DNA lebih daripada 92 marga Ba'alwi, dari mulai bin Yahya Al-Habsyi Al-Haddad Al-Segaf, kemudian Al-Atos, kemudian Al-Gadri bin Sumet, sing dikenal santan bin Smith bin Sumet, termasuk juga Al-Kaf, termasuk juga yang lain-lainnya bin Syekh Abu Bakar bin Hafid. Niku sudah selesai masalah ini di Pondok Timur Tengah sudah selesai. Mereka dites genetikanya bukan genetika Arab besok ibune Arab, jadi anak-anaknya akeh sing mirip Arab, lah ibune sing Jawa milo anaknya akeh sing mirip Jawa. Genetika bapaknya dudu Arab tapi Eropa Timur, Kaukasia, genetika Yahudi Askenazi. Yang gini aku ngomong kene dudu berarti aku sengit marang Habib, dudu. Aku harus ngomong nek kiai ini sampean, sakiane sampean asalnya saka pundi? Asalnya saka Kebumen. Oh berarti sukunya suku Jawa, genetikanya genetika Jawa. Aku ngece apa ora? Ngino apa mboten? Sengit napa mboten? Mboten. Kula ngendika para sepro-pro sedulur, rumiyin kula niku kancanipun Abah ingkang mukhalid sangat niku, hampir sepertos keluarga niku Ki Halim. Niku adalah wonten niki putra niku Ki Ali Maksum niku masih misanan sederek kali Ki Ali Maksum Melasem. Niku pernah niku teng Lampung niku gadah begiro teng Lampung. Nek kula ngendika niki Ki Halim, Ki Abdul Halim niki senajan kindele teng Lampung tapi asale saka Lasem. Lasem saka Mbah Maksum. Mbah Maksum kindele teng Jawa tapi nyatane genetikane saka Padang. Wong Mbah Maksum saka Padang yaiku Sumatera Barat. Lah aku ku sengit ning Mbah Maksum apa ora? Sengit ning Yai Halim apa ora? Ya ora, aku lagi ngomong sanane kok. Bagian Mbah Maksum iku kindele teng Jawa Tengah, teng Lasem niku adalah teng Lasem niku Lami, tapi genetikanya asalnya dari Padang. Niku keturunan Kesultanan Padang. Wonten Lasem. Lagi termasuk niku wonten niku putu niku Gus Ali Maksum niku kula ngendika sampai niku asal niku Padang Pariaban. Asalnya Padang, torekote harus Satoriyah. Lek kula ngendika para sedulur, seumpama panjenengan niku kindel teng napa? Kindel teng niku, teng Lampung pinten tahun pun kali dosa tahun Gus. Oh, ping 3 dosa tahun. Yo, asale saking pundi? Wah, kula asale ibu bapak kula saking Purworejo. Oh, berarti panjenengan genetikane Jawa. Nah, asale kula saka Bandung, berarti genetikane Sunda. Apa kula benci? Benci napa mboten? Ora, aku lagi ngomong sanane kok. Ini genetika yang tidak bisa dibantah dengan logika dan akal ilmu manusia, bahwasanya yang namanya Ba'alwi itu tidak bisa disebut cucunya Rasulullah. Jadi sampean wong Lampung wis aja lok ngomong Ba'alwi bari Habib putu Kanjeng Nabi, bukan kelaknat marang Gusti Allah, bahaya. Sampean wedi marang Habib apa wedi marang Kanjeng Nabi sampean iki? Kanjeng Nabi dawuh kaya kowe. Gina mboten? Sampean arep kancanan slop, sampean arep demen saka ora apa-apa. Rameaken iku pengajane Habaib sing bener. Gina mboten? Tapi angkat dikret putra Kanjeng Nabi, ojo, bahaya niki. Gina mboten? Para serek, para sedulur, iku rusak, agamanya rusak, termasuk mentalitas sampeannya rusak. Wis agamanya rusak primen, agamanya rusak. Mbanyong bisa mi'raj ning Gusti Allah setiap hari 70 kali. Rusak apa ora agama kowe gara-gara ngaku putra Kanjeng Nabi?
Mi'raj ning Gusti Allah unggal dina ana Habib ping 70 Kanjeng Nabi selawase uruf mung sepisan. Kanjeng Nabi mung sepindah cuma satu kali Isra Mi'raj. Ke ana oknum Habib sing ngomong ada Habib katanya bisa Isra Mi'raj itu sehari 70 kali. Apa tidak rusak itu agama? Anda pintar jadi ulama, apa Quran tidak ada manfaatnya kalau tidak mencintai Habib. Iya angker Habib bener. Habib kadang-kadang sembayang susah, lo ngetrekin jaluk duit mang sampai lo bener, sembayangnya susah, urungin nakal halal haram dipangan kabeh, model kayaknya ditutupi, rusak agamanya sampean gitu. Kesing ngomong kudu aku, orang aku ngomong ke model kayaknya orang wanian gitu. Kumisnya cukur belah sampean. Faham? Faham apa mboten? Sikile Habib luwih mulia daripada sirah ndase kiai. Nganti ning Kalimantan anak oknum Habib nendang sirah kiai, rusak ya agama, akhlaknya sampean rusak. Gara-gara ngaku putu Kanjeng Nabi sing dudu ning tempate ora bener. Nek putu Kanjeng Nabi sing asli mesti ora bakal ngaku, nek putu Kanjeng Nabi asli mesti akhlaknya kaya Kanjeng Nabi. Nendang sikil ngamplengi kiai. Jangan sampai itu terjadi di Lampung. Angkerono oknum-oknum Habib sing kaya kowe ngamplengi kiai sampai aja ora wani kampleng maning men sampean. Matur dudu putuhe Kanjeng Nabi. Iki model kaya ki mung bisane mung wani mung keplok-tok. Selain keplok ya ora wani. Ngadepi Habib ya ora wani sampean. Wis cukur bae kumise sampean cukur, nganggo abang-abang lambe bae sampean. Paham? Rusak apa ora? Gara-gara ngaku putuhne Kanjeng Nabi sing ora bener rusak napa mboten? Mbae nyong bisa ganyami malaikat mungkar nakir. Malaikat mungkar nakir didukoni ning Habib ajib nemen. Masya Allah, Kanjeng Nabi pe ora wani ngatur malaikat. Habib bisa ngatur malaikat, ngatur takdir Gusti Allah. Berarti di framing habaib lebih tinggi daripada Rasulullah, lebih tinggi daripada malaikat. Jelas ini menyesatkan masyarakat Lampung, rusak agama ini sampean. Gara-gara ngaku putra Kanjeng Nabi, rusak kabeh agama. Aku harus cerita. Malaikat Malik Khazinun Nar, penjaga neraka malaikat Malik nggih, lapor dumateng malaikat Jibril, ya Jibril, teng neraka masih wonten umat Kanjeng Nabi setunggal taksih disiksa. Akhiripun malaikat Jibril matur teng Kanjeng Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah nyuwun sewu kula badhe matur panjenengan. Monggo Jibril. Niki umat panjenengan menurut laporan malaikat Malik, umat panjenengan tak wonten setunggal teng neraka lagi disiksa. Kanjeng Nabi kaget rasa disamper petir. Wis gugah sing ngantuk sisan jet. Ngantuk napa mboten, Bu? Ora apa-apa ngantuk, mboten napa-napa, napa malih pun sepuh-sepuh pun tilemawon, ora apa-apa. Mengko anggel sumpama rampung pengausan masih turu mripate merem bae, gak usah digugah, kari digotong bae marang kuburan sekalian. Kanjeng Nabi kaget, ya Jibril, sing bener, leres ya Rasulullah. Malaikat tundang malaikat tundang, ya Malik, ya Jibril, tolong kenapa sebabnya umat saya masih ada di neraka? Kata malaikat Malik, menurut catatannya Rasulullah, ini timbangan dosanya lebih berat daripada timbangan pahala kebaikannya. Kebaikannya sangat kecil sekali, sementara dosanya sangat luar biasa ya Rasulullah. Akhirnya Kanjeng Nabi ngendika, ya Malik, ya Jibril, kembalikan umat saya ketimbangan amal, tolong kembalikan umat saya ketimbangan amal, sebab Kanjeng Nabi paling eman marang umatnya. Apa jawabnya malaikat Malik? Apa jawabnya malaikat Jibril? Niki sampean kudu ngerti marang hadithe. Jawabnya malaikat Jibril, malaikat Malik, mohon maaf ya Rasulullah,
Yang namanya kami malaikat itu yaf'aluna ma yu'marun, melakukan sesuatu apabila diperintah oleh Allah, dan perintahnya harus langsung dari Allah, bukan panjenengan. Jadi walaupun panjenengan menangis, walaupun panjenengan minta, ya Rasulullah, permintaan panjenengan tidak bisa kami lakukan kalau Allah belum memerintahkan. Kanjeng Nabi ora bisa ngatur malaikat Malik, Kanjeng Nabi ora bisa ngatur malaikat Jibril, bisanya Ba'alwi ngatur malaikat akidah sing endi ge? Syiah Ismailiyah ge, kedoke Ahlus Sunnah wal Jamaah kudu dibuka marang sampean ben ngerti sampeane. Apa sampean melotot-melotot ning aku? Ngupai mangan ora melotot tetok. Aku sing kae esuk burung mangan malah disembure bari kipas anginnya lara wetenge aku ya. Kiye sing tadi kiyaine orang ngerti nemen kene Sri Bawono. Gara-gara terlalu dadi muhibbine Habib kayak kiye orang ngerti marang kiyaine. Faham? Faham? Jadi jangan terdoktrin dengan itu. Akibat mengaku cucunya Rasulullah, habaib dewek oknum-oknume akeh sing rusak akidahnya. Kadang-kadang malas diperintah sholat, ngrasane penting dheweke pasti mlebu swarga, putune Kanjeng Nabi pasti mlebu swarga. Dasmu Gusti Allah membuka kedok mereka. Gusti Allah sudah memberikan ilmu kepada orang Indonesia. Mereka bukan cucunya Rasulullah. Jangan sekali-kali bangsa Ba'alwi mengaku cucunya Rasulullah. Di atas ada Allah. Takutlah kalian kepada Rasulullah, takutlah di hari akhirat nanti bahwa kalian secara genetika, secara sejarah tidak bisa disebut cucunya Rasulullah. Gagal semuanya, dan itu sudah diakui di dunia internasional, kecuali di Lampung tok. Nah, seperti biasa, luar biasa mereka ini. Semuanya tuh kacau balau. Agama ini kacau balau kalau ada Ba'alawi ini. Jadi kaum Ba'alawi ini kalau dikasih panggung ya kacau balau. Sembarangan mereka itu ngomong sembarangan tuh. Ya tujuan memang menghancurkan Islam. Tujuan untuk menghancurkan Islam ya seperti itu. Ngomongnya nggak benar. Menyalahi dengan aturan. Jadi sekali lagi berhati-hatilah dengan mereka ini. Yang perlu diingat itu jangan lihat orang itu pada zahirnya. Jangan lihat jubahnya, jangan lihat umurnya, jangan lihat sorbannya. Lihat kelakuan mereka, apa yang disampaikan oleh mereka selama ini, jejak digital mereka masih ada. Itu yang dilihat tuh. Macam-macam omongan mereka tuh. Doktrin sesat mereka itu luar biasa tuh. Anehnya itu ini kiai-kiai atau alim atau ulama-ulama kita ini masih diam. Itu sangat menyesatkan umat. Kalian jangan diam. Sebagai ulama atau orang alim jangan diam. Itu sesat. Yang sesat. Yang sesat. Itu yang seperti itu manusia yang baik. Jadi kalau nggak mau jadi kalau nggak mau memberantas sesat, ya jangan jadi ulama. Masa ulama orang yang sudah ngaji, sudah banyak ilmu, nggak paham sesat seperti itu? Coba lihat YouTube. Lihat YouTube, lihat video-video jejak digital mereka habaib tu. Kalau segi sejarah sudah dibelokkan oleh mereka itu. Segi sejarah sudah dibelokkan oleh mereka itu. Apa yang tidak dibelokkan oleh mereka itu? Buku nikah dibilang ciptaan habaib.
Lagu Indonesia dibilang ciptaan habaib. Indonesia ini merdeka gara-gara habaib. NU juga berdiri ada jasa habaib. Pahlawan-pahlawan juga diklaim habaib. Segi agama, luar biasa. Segi agama, doktrin-doktrin sesat mereka tu. Lihatlah video-video jejak digital mereka itu, masih ada di YouTube tu. Kalau segi ilmu nasab yang sudah jelas, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, mereka sudah final, bukan cucu Nabi mereka itu. Ubaidillah itu bukan anak Ahmad. Ubaidillah itu yang enggak tahu orangnya, ada atau enggak. Kalau dilihat itu asal dibuat nama itu, nama Ubaidillah. Alwi bin Ubaidillah, nama asal dibuat itu. Karena dilacak dari kitab-kitab yang semasa dengannya, orang itu enggak ada. Jadi secara ilmu, ya bukan cucu Nabi lah mereka itu. Kalau dilihat dari ilmu DNA, ya jelas Yahudi. Kalau dilihat dari ilmu DNA, jelas Yahudi. Dilihat dari kesesatan mereka itu, kitab-kitab kesesatan mereka itu, kemungkinan besar Yahudi. Dari DNA jelas Yahudi. Sesat lagi. Coba kalau kalian yang punya ilmu agama, coba lihat jejak di kitab mereka itu, masih Islam atau kafir. Coba dilihat. Banyak dalil-dalilnya tu. Makanya jangan ketipu dengan orang-orang preman-preman moden ini. Jangan ketipu dengan preman-preman seperti ini. Udah hidup sejahtera, jangan jadi budak. Kok tolor banget sih kalian nih. Muhibin nih. Pingin jadi budak orang. Hidup merdeka enak. Hidup enggak ada orang yang atur. Mau sendiri. Ini jadi budak mereka itu. Aduh, pakai otak sesekali, pakai otak. Jadi budak. Setiap hari didawai duit kalian itu. Habis kosong duit kalian tu didawai oleh mereka. Mereka enak-enakan. Tidur-tiduran. Beli mobil mewah. Seperti Bahar bin Demit itu. Sadar. Jangan jadi budak. Cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.